Oke, kita akan memulai ya. Semua boleh siapkan alat tulisnya, bukunya, catat yang banyak, bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Tante Dani siap ditanyain pertanyaan apapun, oke? Oke, kita mulai ya Tante. Tema hari ini kan berdoa sesuai buku manual kehidupan. Nah, kalau di minggu yang lalu tuh sempat ada pertanyaan gini Tante. Ada nggak sih sebetulnya buku panduan? Cara berdoa tuh ada bukunya atau enggak? Ya silakan. Buku primbon gitu ya. Ya, buku primbon, betul. Kalau buat Tante Dani, ya buat saya ada. Bentuknya seperti apa? Ya sebetulnya kita semua, saya asumsikan kita semua di sini adalah putri-putrinya Tuhan gitu ya. Dan putri-putrinya Tuhan yang ada di sini tentunya tahu bahwa buku manual kehidupan kita, buku panduan hidup kita itu adalah Alkitab. Tapi seringkali buat kita tidak selalu itu kita pakai jadi panduan kita, karena kita seringkali memisahkan. Ini kan urusan Kristen-Kristenan gitu kan. Yang ini kan masalahku ya beda kok. Belum tentu pakai ini tuh cespleng. Nah, mending aku cari buku-buku yang lain yang mungkin cocok penantian wanita, cari buku motivasi yang apa. Lagi pengen duit banyak, cari bukunya apa. Kaya sesaat gitu misalnya, kaya dalam 5 menit gitu ya. Jadi yang dicari justru yang itu, akhirnya kita tumbuh sebagai pribadi yang di dalam Tuhan itu jadi nggak all out dan tidak menyadari atau tidak mengingat selalu bahwa sebetulnya manual hidup kita itu hanya satu dan itu dan itu dan itu, yaitu Alkitab. Bagi saya tidak ada buku yang lain. Buku yang lain mungkin kita mau pakai itu sebagai bacaan atau referensi, iya. Tetapi yang sungguh-sungguh menuntun kita jadi manual kita. Kalau kita sedang merasakan apapun, ya manual kehidupan kita cuma satu. Alkitab, bukan yang lain. Oke, sedikit intermezzo gitu ya. Saya biasanya ngajar di sekolah minggu, di pelayanan anak. Jadi kalau ada kata-kata yang penting kita suka suruh mereka mengulangi. Coba semuanya bilang Alkitab. 1, 2, 3. Alkitab. Pinter semuanya ya Tante, Ya, pinter semua. Intan mesti kasih bintang. Gue sih kasih bintang. Di sekolah minggu bahkan ada bukunya, ada lagunya. Bisa ya Tante, bisa nyanyi? Harusnya bisa, karena sudah sejak muda jadi guru sekolah minggu. Nah minggu. itu dia, yang guru-guru sekolah minggu tolong nyanyi yang keras ya lagu Alkitab. Coba 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab bukunya Alkitab, Alkitab buku kesayangannya yang mesra, kesayangan gitu ya. Kita ulangi lagi ya sama-sama ya. Ayo 1, 2, 3. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab yang mesra. Aduh, jadi setuju ya Alkitab buku kesayangan. Oh, ada Alkitab juga boleh Tante ya. Alkitab boleh, asal dibaca. Asal dibaca katanya. Oke. Nah, kenapa sih kadang-kadang ada doa yang rasanya tuh seolah-olah kok aku berdoa nggak dijawab Tuhan ya? Atau lama sekali nggak ada jawabannya sepertinya. Nah itu gimana Tante? Iya, kalau kita sudah meyakini bahwa Alkitab itu, thank you. Alkitab itu buku manual kehidupan. Mestinya ketika kita berdoa itu kita menyesuaikan dengan manual itu. Ya, kalau kita punya mesin cuci, kita punya lemari es, ada buku manualnya. Tapi sering tahu kita sok tahu untuk menggunakan mesin cuci atau lemari es itu. Tetapi ketika mesin cuci itu ngadat, lemari es itu ngadat, kita baru bingung mencari ini manual booknya di mana ya gitu. Tetapi kita tidak mau mempelajarinya lebih dulu. Dan saya percaya ketika kita mengikuti manual book itu, kita akan bisa mengoperasikan mesin cuci, lemari es itu dengan proper. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita dalam pergumulan sudah benar nih berdoa, udah benar. Ada yang dalam pergumulan lari ke dukun? Hopefully tidak ya. Nah, tapi biasanya curhat dulu ke temannya. Tetapi teman-teman, saya mau sarankan
mulai hari ini ketika ada pergumulan, please datang dulu berdoa. Nah, ketika berdoa itu, kalau hari ini kita belajar sesuai dengan manual kehidupan itu betul banget. Kenapa? Karena Alkitab itu firman Tuhan, omongannya Tuhan, kata-katanya Tuhan. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan manual ini dan kita ngomongnya sama Tuhan, Tuhan teh ingat, inilah omonganku. Dan Tuhan itu Allah yang setia, nggak mungkin dia mengingkari. Saya selalu meyakini, saya ngomong sama diri saya sendiri, Dani, Tuhanmu itu hidup bukan berhala. Tuhanmu itu hidup bukan patung. Jadi kalau kamu ngomong sesuatu yang sama dengan yang beliau omongkan, beliau akan gini, kamu ingat ya omonganku? Oke, baik. Urusannya, waktunya itu kapan udah bukan bagian kita. Seringkali yang bikin galau, cemas itu kan nunggu God's timing, ya, itu resah gelisah gitu kan, deg-degan, ser-seran gitu. Tapi ayo kita mulai belajar ketika kita sudah membicarakan, memperkatakan firman Tuhan di dalam doa-doa kita. Setelah itu kita udah serahkan. Bapak pasti tahu apa yang baik buat putri-putrinya. Amin. Sehingga kita udah gak pusing lagi kapan ya ini terjadi. Kita udah gak mikir itu, tapi yang kita pikirkan adalah aku aman. Aku pasti terjamin, aku pasti diurusin. Gak mungkin Bapak kita yang luar biasa itu mengabaikan kita putri-putrinya, gak mungkin. Asal ya itu tadi, kita itu meyakini apa yang dia katakan. Dan di 1 Petrus dikatakan bahwa kamu itu udah berdoa, udah benar. Tapi ternyata doamu itu untuk memuaskan dirimu sendiri. Nah ini yang kita sebagai putri-putrinya Tuhan mesti menyadari. Ketika berdoa itu pikiran ini mesti benar. Saya minta ini tuh tujuannya apa sih? Misalnya kita mau minta mobil, ya ini tataran yang paling gampang dah gitu ya. Saya enggak ngomong masalah rohani yang gimana, tetapi misalnya gini, Tuhan aku mau minta anakku pinter, wes gitu aja dah. Terus ditanya nih, kenapa kamu minta anakmu pinter? Kalau seandainya jawabannya, ya ben gak ngisin-ngisini wong aku iki pinter. Nah itu untuk kepentingan kita sendiri. Dan seringkali tanpa kita sadari, kita itu berdoa, minta sesuatu sama Tuhan, itu pasti fokusnya untuk kita. Nah ini kalau kita ikut manual kehidupan Intan, itu kita akan tahu bahwa sebetulnya kita itu dipanggil Tuhan, diciptakan Tuhan itu untuk apa. Sehingga kalau toh kita punya pergumulan, kita itu akan konekkan, akan hubungkan, kaitkan dengan Tuhan ini mau aku apa. Tuhan itu kepingin yang terjadi dalam hidup kita ini seperti apa. Jadi katakanlah doa kita enggak dijawab, ya kita enggak resah gelisah. Kenapa? Karena kita tahu pasti ada waktunya Tuhan, amin. Kita tahu bahwa yang tak minta ini bukan untuk aku kok Tuhan. Tapi ini untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau anakku pinter, Tuhan lah happy toh. Kan kita bisa ngomong-ngomongan sama Tuhan gitu kan. Kalau Tuhan anakku baik, menjadi anak yang taat, yang happy siapa? Tuhan toh. Jadi karena itu ciptaanmu gitu ya. Jadi kita ini mesti connectkan otak kita, pikiran kita itu dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu hanya bisa kita lihat, kita baca, kita pahami melalui manual kehidupan dan tidak yang lain. Karena kalau buku-buku tulisan manusia yaitu hasil dari pergumulan mereka. Tapi kalau buku manual kehidupan ini isi hatinya Bapak, isi hatinya Allah kita, Bapak kita gitu ya. Jadi sebagai putrinya Tuhan, ayo kalau sama papa dunia aja papanya kita seringkali putri-putrinya kan ngesuik gitu kan. Ya apa caranya? Ngesuik hatinya papahnya. Ya. Jadi itu Intan. Oke. Nah pernah nggak Tante Dani mengalami masa-masa kayaknya tuh nggak bisa berdoa gitu karena terlalu sulit untuk didoakan atau terlalu mustahil rasanya, pernah nggak? Dan bagaimana firman Tuhan itu menolong Tante? Bolak-balik. Berkali-kali saya merasa rasanya sudah nggak bisa berdoa. Satu, itu benar-benar sulit buat saya. Yang kedua saya mikir
saya ini ada begininya. Tuhan wis ngerti aku toh. Jadi kalau Tuhan sudah ngerti saya, ya sudah lah, Tuhan kamu tahu isi hatiku, kamu tahu yang baik. Tetapi Tuhan itu senang kalau kita itu ngomong. Dan ketika saya di dalam pergumulan, satu hal yang saya lakukan sebelum saya bisa berdoa ngomong dengan kata-kata saya sendiri, jujur yang saya ambil Alkitab. Dan saya baca firman Tuhan yang relate dengan kondisi saya. Dan itu semuanya ada loh teman-teman. Teman-teman punya case apa? Buka Alkitabnya, semua ada. Jadi saya selalu buka dulu Alkitab saya selalu ngomong Tuhan kasih tahu saya. Ya kadang-kadang namanya manusia asal buka, plek, tak baca, oh dapat. Tapi gitu ya? kok pas ketepaan gitu ya. Ketepaan. Tetapi di dalam semua ketepaan itu saya percaya tidak ada yang ketepaan, tidak ada yang kebetulan. Dan buat saya Alkitab itu buku kesukaan. Kenapa? Karena saya ngerasa semua jawaban doa, semua isi hatinya Tuhan, semua yang saya mesti kerjakan itu Ada. Dan kalau teman-teman lihat Alkitab saya di situ banyak coretannya gitu ya. Jadi ada tulisan misalnya saya sedang berketerbebanan terhadap si A, si B, saya doakan saya dapat itu, tak tulis di situ. Siti, pergumulan tentang apa saya tulis di situ. Jadi itu jadi penanda pengingat sebelum saya menulis di jurnal saya gitu. Jadi sangat menolong buat saya. Ya contoh-contohnya nanti nanti Tante Dani bisa ceritakan. Tetapi sungguh banyak. Ketika saya harus menyelesaikan buku panduan kurikulum K13 dari kementerian, itu saya waktu bertemu di kementerian, saya ngelihat semua itu profesor dan doktor. Saya ini yang paling bukan apa-apa. Dan ketika saya diberi bahan untuk Bu Dani susun yang ini, saya masuk ke kamar hotel, saya nangis, saya kepingin lari pulang, saya gak bisa. Tapi ketika sampai di kamar saya sendirian, saya selalu bawa Alkitab buku saya itu kemana-mana. Jadi ketika itu saya cuma pegang Alkitab saya dan saya ngomong, Tuhan pasti Engkau gak bergurau bawa aku ke sini. Yang lain itu maaf, semua di sana pakai saya yang enggak. Jadi saya bilang, yang lain itu Tuhan bukan anakmu, aku ini anakmu. Jadi please Tuhan jangan, bahasa saya, Tuhan jangan permalukan saya. Dan ketika saya diem itu, saya dapat satu ayat yang mengatakan bahwa orang benar tidak akan dipermalukan. Dan saya tidak cukup di situ, saya bilang Tuhan, pimpinan aku nyusun panduan-panduan ini, dan itu saya lakukan. Dan cukup banyak muatan-muatan Kristiani yang saya bisa masukkan ke kurikulum K13 dan mereka bisa terima itu. Jadi memang Alkitab ini benar-benar tempat pelarian kita, bukan yang terakhir ya, tempat pelarian pertama ya. Jadi jangan dijadikan tempat pelarian yang terakhir, tetapi tempat pelarian pertama firman Tuhan, dan itu yang kita bawa untuk kita doa, minta Tuhan, Tuhan Engkau berjanji ini. Jadi dan ingat baik-baik, satu Tuhan itu yang tidak bisa kerjakan, mengingkari janjinya. Amen. Amen. Bahkan urusan kurikulum sekolah ya, Tante ya. Urusan kurikulum sekolah, tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Amen. Nah, kalau kita lihat ini ya, seorang Tante Dani ini, Tante lihat dari rambutnya ya, sudah melewati banyak musim kehidupan ya pasti ya. Nah, bagaimana Tante firman Tuhan, doa-doa Tante itu menolong Tante melewati setiap musim kehidupan Tante? Dari musim ke musim itu bukan hal yang mudah, itu pasti struggling. Tetapi saya juga kembali, jangan bosan kalau saya selalu mengarahkan teman-teman semua dan saya sendiri, firman. Saya kalau ada orang datang minta nasihat, saya nggak pernah nasihat pakai otak saya. Dia lebih keren dari saya. Misalnya itu pebisnis, mau datang nanya saya, ibu-ibu yang punya bisnis hebat, datang ke saya ini bukan apa-apa. Tetapi dia lebih pengalaman, tapi saya selalu katakan firman Tuhan ngomong apa. Dan itu yang terjadi dengan saya ketika setiap musim kehidupan. Ketika dulu saya muda, terus setelah itu saya punya anak, sampai saya punya mantu, dan sekarang usia sudah 60 tahun. Jadi saya firman Tuhan itu
saya pegang, yang benar-benar saya pegang untuk setiap musim kehidupan itu ratapan 3:22 sampai 23. Oke, kita buka sama-sama boleh Tante ya? Oh, boleh, Kita silakan. buka sama-sama yuk ratapan Dan 3. siapa tahu ini nanti menjadi pegangan teman-teman juga gitu ya. Karena ini menurut saya, nah ini yang harus saya perkatakan setiap kali. Ratapan 3:22-23. Mungkin ada yang hafal pasti ya. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apapun musim kehidupan kita, saya meyakini bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan ini omongannya Tuhan. Jadi teman-teman putri-putrinya Tuhan semua nggak usah takut apapun. Saya ke depan saya juga punya perubahan kehidupan. Saya nggak bisa ngomong oh dulu, tapi saya yang tahu Tuhan saya tidak pernah berubah. Tuhan kita itu alfa dan omega, dia awal, dia akhir. Nah inilah kenapa kita pegang perkataannya dia. Kita nggak bisa pegang perkataan suami, kita nggak bisa pegang perkataannya pemimpin kita nggak bisa pegang perkataan sahabat kita. Manusia bisa berubah, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah bisa berubah dan tidak berubah. Apapun kondisimu, bicara area kehidupan, apakah itu keuangan? Saya bisa khawatir tentang keuangan saya bisa khawatir tentang anak mantu saya, nanti mereka gimana, nanti anak saya yang ada di luar negeri gimana, saya bisa khawatir tentang itu semua. Tetapi saya tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmat, artinya rahmat itu kebaikannya, hikmat yang kita butuhkan itu selalu baru tiap pagi. Jadi jangan khawatir besok apa. Saya punya prinsip kesusahan sehari cukup untuk sehari dan itu juga firman Tuhan. Saya nggak mau mikir panjang-panjang. Yang membuat kita ruwet itu karena kita mikir kepanjangan. Sedangkan kita itu nggak ngerti di depan sana ada apa ya. Jadi ini yang sangat menolong Intan. Saya nggak bisa ngomong panjang tapi firman Tuhan sangat menolong. Tentunya meneduhkan hati kita. Kan kita itu selalu kalau memikirkan musim kehidupan yang berganti itu gelisah ya. Cemas, galau gitu ya, deg-degan, ser gitu ya di hatinya kita ya. Mau menikahkan anak ser iya lek mantunya nanti perempuan bisa handle anak kita dengan baik gitu kan. Mau melepas anak perempuan menikah, iya ya nanti kalau mantu laki-laki itu laki-laki yang benar-benar takut akan Tuhan. Ayo kembali ke firman, jaminan hidup kita itu cuman Tuhan. Jadi kita juga perlu memberikan nilai-nilai, mewariskan roh yang takut akan Tuhan itu kepada keturunan-keturunan kita ya. Jadi nggak stop sama kita tetapi terus kita berikan. Dewi menantunya ada di sini ya Tante ya? Oh iya, menantu saya ada di sini dan saya merasa bahwa ini tempat terbaik antara ibu mertua dan menantu belajar makanan yang sama. Boleh berdiri mantu saya? Mantunya Tante Dani boleh berdiri. Nah ini dia menantunya. Kalau mantu dan mertua belajar buku manual yang sama, gak akan selek. Gak akan gesekan. Kalau toh gesekan itu nikmat. Jadi mari yang punya mantu diajak ya. Yang punya ibu mertua next week diajak. Mungkin ruangannya tambah gede Bu Mariani. Mau pindah ke atas Mau boleh pindah kan ke Tante atas ya? boleh. Kalau kurang mau pindah ke atas boleh minggu depan ya. Minggu depan yang pesan sponsor yang punya menantu, punya mertua, punya besan. Punya besan. Nah, belajar besan sama-sama buku manual yang sama juga. Kalau belajar seru. yang bikin kita ruwet antara pasangan anak, orang tua, mantu itu kan karena buku manualnya beda. Iya. Value-nya beda, nilainya beda. Jadi mulai sekarang buku manualnya mesti sama. Saya pertama kali sedikit kesaksian bocoran ketika anak saya memutuskan berpacaran dengan mantu saya ini. Saya cuma ngomong kirim dia ke mami yang memuridkan. Nah. Jadi saya memuridkan Gebi, setiap ketemu kita enggak pernah ngomong bajumu bagus enggak. Firman Tuhan bilang ini. Jadi saya bawa dia mencintai firman Tuhan. Coba Bukan untuk kepentingan saya, untuk kepentingan dia nanti. Kita cross check coba ya. Coba cross check ya. Kita cross check ya, boleh ya. Gebi ya namanya betul Namanya ya. Gebi betul ya. Waktu pertama pacaran belajar firman Tuhan terus. Oh betul ya. Diajak belajar Alkitab terus. Betul ya. Betul. Oh iya betul.
Sampai sekarang diajak bareng-bareng belajar Alkitab terus, betul? Betul. Kalau mau jadi mertua idaman, ya belajar Alkitab sama-sama gitu ya. Betul. Oke, nah Tante di sini nih juga kepingin banyak, ada beberapa yang mau nanya juga. Kita kasih kesempatan ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Kesempatan langka ini. Oke, dari sebelah sini. Oh, jangan sukar-sukar ya. Selamat pagi. Ya. Bisa, jangan khawatir. Oke. Ya, kita kan sama-sama tahu kebenaran firman Tuhan. Kita jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Nah, bagaimana cara kita mengatasi, tips dan triknya kalau kita tuh hanya membaca firman Tuhan gitu. Bagaimana cara mengkoordinasikan atau menyambungkan lah ya supaya kita tuh bisa merasakan gitu rasa-rasa untuk jangan khawatir itu. Ya, bagus pertanyaannya. Ada satu lagi enggak apa-apa, Mem? Kenapa? Nambah satu lagi enggak apa-apa, Mem? Saya. Jadi gini, kalau kita merasa bahasa dalam versi terjemahan baru dalam Alkitab itu kan tidak mudah dipahami. Nah, apakah kita sebagai orang dewasa tuh dewasa jasmani membaca Alkitab anak-anak itu apa boleh? Gitu. Terima kasih, sekian. Jadi bentar, jadi pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama kan kita ini tahu tidak boleh khawatir, tidak boleh takut. Masa kalau bahasa Surabaya itu gini, masa iso se tante gitu ya, baca firman tok jadi enggak khawatir. Kita kira pertanyaan pertama itu. Kalau yang pertanyaan kedua, apakah bisa orang yang sudah dewasa membaca Alkitab anak-anak? Apakah boleh? Tak jawab yang gampang dulu ya. Boleh, selama Alkitab itu yang ya kita mesti tahu Alkitab itu keluarannya dari mana. Misalnya sama-sama lembaga Alkitab Indonesia tapi versi untuk anak-anak boleh. Karena memang setiap orang tidak memiliki kecerdasan bahasa yang sama. Jadi ya kita tidak apa-apa baca Alkitab anak-anak. Nanti bertambahnya pemahaman kita tentang kebenaran firman, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk mempelajari hal-hal itu dengan lebih detail gitu ya. Jadi bahkan kan Tuhan juga ngomong jadilah seperti anak-anak gitu kan ya. Sebetulnya yang dipelajari adalah murni hati. Setiap kita baca firman, taruh di hati kita itu kehausan akan Tuhan dan keyakinan bahwa ini perkataan Tuhan. Makanya ini nyambung ke pertanyaan yang pertama. Jadi ini bicara tentang iman. Ini bicara tentang kuasa yang nanti akan dibahas di minggu yang akan datang. Tetapi bagaimana kita bisa, oh aku enggak khawatir, beneran enggak khawatir. Ya ini langkah iman, ini keyakinan bahwa ini yang bicara Tuhan gitu. Kalau Tuhan ngomong kamu jangan khawatir, ya sudah taruh jangan khawatir. Sebetulnya kenapa sih kita khawatir? Itu yang perlu diulik. Kenapa kita kok masih terus khawatir? Karena kita kepingin handle, kita kepingin kendalikan. Kita kepingin semua kelihatan di depan mata. Sedangkan bicara dengan Tuhan itu beyond. Tidak selalu kelihatan mata. Karena Tuhan memang apa yang dipikirkan Tuhan kita tidak bisa paham. Itu perlu keyakinan, perlu iman, perlu Tuhan aku meyakini engkau. Ini yang saya selalu katakan, Tuhan firman-Mu mengatakan aku tidak boleh khawatir. Oke baik, bantu aku untuk tidak khawatir. Aku percaya engkau punya sesuatu yang baik. Untuk bisa connectkan, relatekan, menghubungkan. Saya pegang Yeremia 33 ayat 3. Di situ dibilang bahwa berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi memang berdoa saja itu kan perintahnya Tuhan. Dan hari ini kita belajar berdoa sesuai dengan manual. Jadi kita minta Roh Kudus tolong aku supaya apa yang ditulis di sini yang aku baca itu aku bisa lakukan. Seringkali kita itu setelah berdoa kita mikir, ini masalahku gini, gak mungkin. Akhirnya apa yang kita baca, sementara kita baca itu yang gak akan bisa menuntun kita untuk praktek firman. Jadi
untuk menyambungkannya ya mengimani itu dan langsung praktek gitu ya. Semoga menjawab. Untuk taat firman Tuhan aja kita minta tolong juga sama Tuhan ya Tante ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, dari pojok sebelah sana. Selamat siang Mem Dani. Butika, jangan susah-susah Bu. Saya mau bertanya, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan firman Tuhan itu yang saya sulit itu gini, kasihilah musuhmu. Terus saya baca lagi, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik padamu. Aku rasa kok agak sulit ya itu ya. Terus yang kedua juga ada firman bilang jangan berbohong gitu ya. Tapi kadang kok orang-orang tuh gini, nggak apa-apa bohong dikit-dikit demi kebaikan. Dan saya lihat loh memang ya kok dia tuh bohong dikit-dikit tapi bisa membuat jadi tidak bertengkar. Nah saya jadi bingung bagaimana cara mengaplikasikannya dalam kehidupan saya supaya saya bisa menjadi holy gitu. Terima kasih. Ya, Oke, apakah jelas pertanyaannya? Oh, jelas ya, oke. sekali lagi saya meyakini bahwa firman Tuhan itu perintah Tuhan Butika. Jadi kalau perintah Tuhan ngomongnya kasihilah musuhmu, lakukan saja. Simplify your life gitu. Ngapain kita pakai bingung, kenapa ya aku kok perlu mengasihi dia? Dia gak perlu mikir, wong Tuhan nyuruhnya kasihilah dia, ya kasihi saja. Terus apalagi tadi Jangan berbohong. bukan yang sebelumnya itu doakan orang yang menganiaya kamu. Itu kan perintah toh, doakan orang yang menganiaya kamu. Lakukan saja, doakan. Nanti ibu akan melihat, loh iya ya, kok berubah. Tetapi yang membuat kita berat itu ya pikiran kita sendiri, pertimbangan kita sendiri, which is itu menjadi celah bagi iblis untuk masuk di dalam pikiran kita dan mengendalikan kita. Akhirnya kita selalu ngomong sulit. Sebetulnya yang bikin sulit ya kita sendiri. Jadi simple aja. Mungkin karena saya setiap kali melihat firman Tuhan itu seperti itu. Jadi firman Tuhan ngomongnya apa, ya prakteknya apa. Sudah gak pakai aneh-aneh, gak usah pakai aksesoris yang macam-macam. Ya firman Tuhannya itu tak lakukan itu dan itu yang membuat saya merasa mengalami kemenangan. Mungkin kemenangannya itu bukan keinginan kita, tetapi damai sejahteraku, pertumbuhan hidupku untuk melihat segala sesuatu itu makin dengan kacamatanya Tuhan, itu makin terjadi. Nah sekarang tentang bohong. Kalau Butika ngelihat, ya itu dia bohong-bohong sedikit kok ternyata memang enggak jadi gegeran. Lah sama iblisnya. Paham maksud saya? Kalau kita enggak boleh bohong tapi kita bohong kan kita bolonya setan. Nah ketika kita boloi setan kelihatannya damai sejahtera. Tapi sebetulnya tidak. Ingat baik-baik bahwa hidup kita ini dipanggil untuk kemuliaannya Tuhan. Saya sendiri tidak menganut faham enggak apa-apa bohong untuk kebaikan. Tetapi saya menganut faham ini kalau saya tunda sebentar, enggak cerita sebentar sampai aku dikasih hikmat Tuhan untuk ngobrol. Dan itu akan menolong saya. Perempuan, wanita-wanitanya Allah, putri-putrinya Tuhan belajar penguasaan diri. Sehingga kita itu perlu tahu kapan aku sampaikan ini atau tidak. Kita tahu kebenaran firman. Belum tentu kebenaran firman yang itu saya langsung sampaikan. Tetapi tunggu, Tuhan nyuruhnya sekarang atau besok. Atau Tuhan cuma nyuruh itu untuk saya dulu. Sampai sekian masa Tuhan akan kerja. Gitu ya. Jadi ya kalau kita melakukan dosa atau melakukan kegelapan berarti kita musuhnya Tuhan. Makanya kelihatan di mata itu kayaknya oke, tapi di depannya Tuhan enggak oke. Ini ada di poin 4 ya Tante ya. Banyak hal dalam keseharian kita sebetulnya nggak perlu dikatakan Ibu-ibu ya. Tapi didoakan saja gitu ya. Jadi nggak, kalau pesannya tadi mungkin nggak usah kebanyakan ngomong gitu ya. Berdoa saja lebih baik gitu. Oke, masih adakah pertanyaan lagi? Oh, masih ada sebelah sini. Baik. Di sebelah situ, oh bukan Gebi toh? Oh, bukan. Sebelahnya Tante, sebelahnya. Saya mau tanya ya,
Saya percaya Alkitab adalah manual kehidupan, tapi sungguh sangat sulit memahami isi firman. Bagaimana tips membaca Alkitab agar bisa membawa dampak dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan itu mulai perjanjian lama atau perjanjian baru, Bu, supaya kita lebih bisa memahami. Terima kasih. Thank you. Haleluya. Oke. Saya preferensinya ya diri saya sendiri ketika saya baru jadi orang percaya. Saya dari Muslim, jadi saya yang pengen tahu adalah bicara tentang Yesus Kristus gitu ya. Dan kita kan diminta Tuhan untuk menjadi serupa Kristus. Jadi untuk memahami firman Tuhan yang paling mudah menurut saya yang bisa diaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari dari perjanjian baru yaitu 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu di situ kita lihat praktek-praktek kehidupan bagaimana Yesus itu merespon setiap persoalan, merespon setiap situasi hidupnya itu dengan benar. Dan itu kita tinggal comot, iya Yesus itu begini. Jangan berkata bahwa Yesus itu Tuhan, Bu Dani. Yesus itu Tuhan 100% tetapi dia juga manusia 100%. Artinya dia juga punya keterbatasan tetapi dia tahu bahwa dia terhubung dengan Bapanya. Ingat kita punya Roh Kudus, itu janjinya Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu roh yang menolong sekaligus menghibur, menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah ini bagian-bagian yang tools yang kita bisa pakai untuk kita dituntun begitu. Satu lagi. Saya atau siapa? Minimal baca Alkitab? Baca Alkitab berapa pasal satu hari. Oh. Minimal. Ada panduan gitu. Ada panduannya kembali manual kehidupan ini. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi awal-awal saya mencintai firman Tuhan, saya tidak baca terlalu banyak, tetapi saya pastikan saya mengerti itu dan itu mengubahkan kehidupan saya. Saya tidak membaca Alkitab hanya nyentang untuk target. Karena buat apa saya menghabiskan waktu lama untuk target yang mana tidak akan menolong saya untuk berubah. Jadi itu saya. Jadi Ibu silakan berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, aku ini yang terbaik untuk aku ini baca seperti apa. Katakanlah kalau memang mau rutin mendisiplinkan diri, kalau mau baca paling mudah 1 hari 1 pasal. Enggak usah ikut-ikutan target setahun selesai. Kita lo nanti di surga juga enggak ditanya, wes selesai tah berapa kali baca Alkitab. Enggak, itu lo tidak mempengaruhi keselamatan gitu kan. Tetapi membaca Alkitab itu merupakan disiplin yang harus kita kerjakan supaya hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ya makin kita mencintai firman makin lama. Dulu saya 15 menit, setelah itu sekarang rasanya kepingin 2-3 jam itu ngobrol sama Tuhan gitu. Cuman masalahnya kan masih ada tanggung jawab untuk ke sekolah gitu ya. Jadi saya sebetulnya menanti-nantikan masa yang saya bisa lama ngomong, nyatet gitu ya. Tuhan mau apa dan itu yang istilahnya orang-orang adalah rema. Nanti itu yang akan mengubahkan kita. Ada pesan Tuhan, ada hari ini Tuhan mau saya lakukan apa. Lalu saya suka mikir juga, apa yang membuat aku gak bisa lakukan ini? Hambatan apa yang aku gak bisa lakukan? Dan itu kembali lagi, pasti nanti urusannya kembali lagi ke manual kehidupan itu. Jawabannya ada di sana. Jadi bukan masalah targetnya ya Bu, tapi masalah firman itu bekerja dalam hidup kita dan kita diubahkan. Salah satu yang Tante ngomong tadi yang saya ingin highlight juga itu adalah nyatet. Ya, itu berarti juga bisa jadi salah satu cara ya, Tante. Betul. Ya? Jadi ingat, hari ini Tuhan bicara apa? Hari ini Tuhan bicara tentang kerendahan hati. Hari ini Tuhan bicara tentang kelemah lembutan. Itu kita catat ayatnya apa. Mungkin kalau kita punya waktu lebih, kita bisa referensi ayat yang lain. Jadi kita bukan cuma tahu ayat 1 ayat itu, tapi bisa ada 2-3 ayat yang kita bisa memperlengkapi kita. Jadi itu akan menolong. Jadi jangan hanya baca sepintas gitu ya. Oh, mumpung ada waktu di mobil sambil lampu merah gitu ya. Saya kok enggak menyarankan ya untuk itu gitu ya. Tapi benar-benar ada waktu khusus. Tapi kalau mau denger Alkitab daripada denger lagu yang enggak beres,
yaitu mau diputar di radio kita pakai yang audio, ya it's okay. Paling tidak secara tidak sadar otak kita ini menyerap apa yang Tuhan katakan gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah masih ada? Oh, dari depan sini Tante langsung. Halo Mem. Halo, wah. Ini Nggak, kok ngan aja kok Mem. gitu ya. Saya cuman curious karena saya sering mendapatkan pertanyaan semacam ini ya. Bagaimana satu batas atau tips praktis ya, adakah pagarnya, boundary-nya, pembatasnya antara kita itu berdoa itu tuh sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan atau lebih kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang itu banyak orang awam itu susah membedakan. Jadi kayak contoh tadi Mem Dani kasih contoh, misalnya aku butuh beli mobil. Nah, itu kan misalnya lebih lari ke kepentingan diri sendiri atau memang posisinya dia itu butuh mobil baru. Nah, itu kan kelihatannya simpel ya Mem, tetapi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang itu sulit berdoa, membedakan doaku ini udah bener apa enggak, doaku ini udah sesuai dengan firman atau tidak, ataukah doaku ini lebih ke arah untuk kepentingan diriku sendiri. Adakah tips praktis yang bisa dibagikan Mem? Thank you. Yang pertama tentunya tidak untuk kepentingan diri sendiri itu pasti, tapi kalau memang itu perlu kan kita tahu bahwa ini aku cuman kepingin atau aku butuh. Ketika aku butuh ya itu kita sampaikan kepada Tuhan dan tanya sama Tuhan, Tuhan arahkan aku, tunjukkan apa yang aku harus pilih gitu kan. Tentunya damai sejahtera, jadi ada peaceful, tidak ada kemerungsung di dalam hati. Satu kali, ini pengalaman pribadi, kami dari punya mobil satu kan waktu itu, lalu kami mau ganti mobil itu. Kami berdoa, Tuhan kami sebaiknya ganti mobil apa? Di sini ini sudah banyak gitu kan, ini. Terus kami terus berdoa, Tuhan tunjukkan, kami butuh ganti. Awalnya mobil kami itu Xenia, kami butuh 1000 cc, kami butuh mobil yang lebih besar untuk pelayanan keluar kota karena supaya bisa lebih baik gitu ya, karena sampai ke Jawa Tengah itu kalau kita pakai mobil itu juga oke, no problem, enggak apa-apa. Tapi berjalannya waktu setelah mobil itu 7 tahun kami merasa butuh untuk ganti dan kami berdoa. Jelas Tuhan itu ngomong sama kami, ada beberapa merek waktu itu. Tuhan bisa ngomong, ini belum waktunya. Maksa bisa, tapi untuk apa? Saya maksa, pasti untuk gagah-gagahan. Wih, Bu Dani rek naik mobil ini. Jadi di hati itu kalau kita beneran tanya sama Tuhan, di hati itu ada kegelisahan, ada rasa yang enggak pas. Karena kan kita punya prinsip murni hati untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Jadi ada damai sejahtera. Sampai pada akhirnya ada 2 merek yang kami pilih gitu ya. Kita berdoa lagi. Secara manajemen manusia kita harus lakukan. Apa manajemen manusia? Ya lihat mobilnya itu apa, bisanya apa mobil itu. Yang kedua, sanggup enggak kita bayar. Beli mobil kan bukan cuma saat beli mobil doang, tetapi kita bisa servis enggak? Kita bisa bayar pajak enggak? Kita bisa beli bensin enggak? Itu perlu, dan itu yang Tuhan taruh di hati kami berdua suami istri untuk akhirnya mengambil keputusan dan oke, benar kita beli itu. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini ya itu mobil yang kami pakai dan itu mendatangkan berkat. Maksudnya untuk kami juga mendatangkan berkat, enggak pernah rewel gitu ya. Jadi dan saya percaya kalau itu karena keinginan kita sendiri, bisa-bisa mobil itu pun akan jadi batu sandungan buat kita sendiri. Jadi damai sejahtera dan kesepakatan ya di antara kita yang berdoa, mungkin melibatkan suami atau anak-anak, itu harus ada kesepakatan. Itu tanda bahwa oh ya ini dari Tuhan gitu ya. Oke, masih ada satu lagi ternyata. Terakhir ya. Oke, baik. Terakhir ya. Mem Dani, saya mau tanya. Jadi apakah ada tips untuk mencari firman yang sesuai dengan topik? Misalnya gini, suami saya ini suka gadget gitu ya. Jadi seringkali tuh kalau misalkan mau doa bareng, mau nyembah bareng, ada mesbah keluarga gitu, tapi yang diutamakan itu adalah gadgetnya dulu gitu. Suka nge-game kayak gitu. Nah, apakah ada tips Mem untuk menangani, karena ya kami sama-sama sudah kenal Tuhan, sama-sama sudah tahu apa yang harus dilakukan, tapi itu kayak yang menghalangi seperti itu. Ya, Terima kasih.
Thank you Mita. Memang kalau kita cek ayat Alkitab tentang gadget gitu ya enggak keluar Nggak gitu ada. ya. Alkitabnya kan sama terus ya. Ya, Nggak Alkitabnya kan diperbarui itu, isinya ha-ha. tiap tahun. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab itu relevan. Bisa untuk segala hal. Jadi yang diulik apa? Mita kepingin suamimu atau Mita cari tahu Tuhan itu kepingin suamimu apa? Tertibkah, disiplinkah, mencintai Tuhan. Nah itu yang di situ baru kita panduannya ya kita bisa googling gitu kan ayat-ayat untuk membangun kecintaan akan Tuhan daripada gadget. Walaupun ya nggak ada di situ urusannya gadget nggak. Tapi ayat-ayat Alkitab tentang membangun hati yang lebih mencintai Tuhan. Nah, ketika itu ada, kita bisa pakai itu sebagai bahan doa kita. Ya. Bahan doa kita dan tentunya prakteknya juga perlu. Kalau doa kayak gitu-gitu tuh ada baiknya doa bareng. Makanya saya selalu menyarankan pasangan suami istri jangan doa sendiri-sendiri. Kalau memungkinkan doa bersama itu karena semua nanti akan tahu tujuannya itu seperti apa ya. Jadi cari yang Tuhan ingin terjadi dalam hidupnya suamimu atau hidupnya anak kita gitu ya. Nah itu yang akan kita bisa temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Misalnya tentang memanfaatkan waktu gitu ya. Hari-hari ini adalah jahat, pergunakanlah waktu yang ada kan gitu kan itu juga oh iya ya. Lebih baik melakukan yang lain. Oke, untuk pertanyaannya kita tutup dulu di sini ya. Gitu nanti kalau ada yang masih mau tanya-tanya boleh ya. Oh, boleh. Di luar sesi boleh silakan. Saya duduk di sana. Nah itu duduk di sana. Kalau sambil bawain kopi juga boleh ya. Oke, nah pertanyaan tadi yang terakhir kita akan dengar kesaksian dari Bu Dani untuk menutup sesi kita hari ini. Iya, saya semalam berdoa Tuhan apa yang harus saya pengen teman-teman mengetahui dan nantinya mengalami bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi saya pengen sharing satu kejadian di mana anak saya itu yang satu itu ada di luar negeri dan untuk sekolah waktu itu. Jadi belum bekerja dan kami ini tidak punya banyak uang untuk itu. Jadi semuanya terbatas. Satu kali kami berdoa untuk kebutuhan uang itu dan firman Tuhan katakan apa yang ada padamu dan itu dijawab sama Tuhan. Kakaknya bisa profet dia dan mengirimkan uang itu ke sana. Nah, tiba-tiba jam 1 malam Indonesia, anak saya telepon nangis-nangis, dia bilang, "Mami, bankku dibobol." Hah? Berapa banyak? 1.000 pounds. Itu saya lemes, suami saya juga lemes, kakaknya ngomong gini, "Mam, aku enggak mau dengar, just let me know. Itu uang yang aku habis kirim ya," katanya dia gitu. Jadi dia pergi. Saya sama suami, ini pentingnya kalau kita ngerti Tuhan sebagai orang tua. Respon kami tidak marah. Saya sama sekali tidak cerita, kok bisa, tanya kok bisa. Itu enggak, karena semua itu bisa. Jadi jangan pernah kalau ada yang bikin salah kita ngomong, kok bisa sih? Jangan. Ya bisa, tidak ada yang tidak bisa di muka bumi ini gitu kan. Jadi lalu saya cuma tanya, terjadinya seperti apa? Singkat cerita itu dibobol melalui mesin ATM, padahal kartu ATM-nya di dia. Saya dan suami langsung memberitahukan, lakukan ini, hubungi bank segala macam selesai. Kami membantu menghubungi bank yang ada di sini dan ternyata mereka katakan mereka cek ini dari ATM, jadi tidak ada istilah pembobolan. Tetapi saya katakan ATM-nya dipegang anak saya tapi ini bobol. Kami ngurus sampai sedemikian rupa tidak bisa keluar. Lalu anak saya perempuan itu ngomong gini, "Mam, aku percaya bahwa Tuhan itu menolong kita." Satu ayat waktu itu kami sepakati, yaitu Mazmur 43 ayat 1. "Berilah keadilan kepadaku ya Allah dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Kami merelakan uang itu. Apakah kami punya segera ganti uangnya? Tidak. Jadi saya ngomong sama CDJ, kasih tahu asramamu, kamu ngomong, kamu ngalamin ini, kita akan bayar sesuai dengan kemampuan kami. Kalau hari ini punya berapa, kami akan bayar dan kami memikirkan berkomitmen untuk itu. Jadi akhirnya dia lakukan. Tiba-tiba 4 bulan, ini kami sudah anggap uang itu nggak mungkin kembali. 4 bulan berikutnya, jadi telepon lagi, "Mam,
bank yang sudah aku blokir, aku dapat email lagi bahwa ada penarikan. Padahal itu kartu sudah diblokir, banknya, akunnya itu sudah diblokir. Berarti ini memang ada kesengajaan. Akhirnya anak saya ngurus lagi dan karena ada kejadian yang seperti itu dan recordnya itu udah betul dikatakan oke, kami akan urus sampai ke Hong Kong, ke kantor pusat bank tersebut. Dan mereka mencoba membobol nomor rekening itu melalui Amerika dan bisa masuk, tapi kan sudah nggak ada uangnya karena sudah diblokir. Jadi setelah itu mereka baru ngomong betul, yang dulu itu berarti memang dibobol, kembalikan uangnya. Dan ibu-ibu tahu apa yang terjadi saat uang itu dikembalikan, jadi butuh untuk kontrak rumah in the right time. Berikan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ragukan firman Tuhan, karena itu perkataan Allah, itu buku manual kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.